kion kita kurungkan kan. Kita kurungkan karena ya namanya uang sehat kan, rusak selnya. Nah, jadi kita nak membina dia mau mana kan, itu paling kita panggil dengan uang tuanya, kita panggil ke sini kan, kita beri arahan istilahnya. Mak mano, itu kan kita beri arahan karena dia tuang sehat. Karena anak itu karena dia tuh sehat, cuman dia malas, itu bayo. Yo belum 100%. Ini kan belum Nah ini kan belum di ini kan. Terus pagar keliling itu kan, yo karena kalau ada istilahnya kita ngurung ke ODGJ, mengamankan ODGJ di sini, dia tuh kan teriak-teriak. Jadi masyarakat di sini kan dalam kan karena pom. Nah, jadi kan kalau itu kan lah di pagar keliling, inilah di ini kan. Nah jadi kan lah istilahnya lah operasinya. Selamat siang sobat-sobat jurnal digital Hadian Rakyat. Kita siang ini akan menuju atau ingin melihat rumah singgah yang diperuntukkan bagi para anak jalanan, gepeng, termasuk orang dalam gangguan jiwa yang menyebar ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di Batu Raja dan sekitarnya. Rumah singgah ini kalau tidak salah sudah dibangun, yang mana stakeholdernya ini adalah dinas sosial. Lokasinya itu di Jalan Ganesha, dekat TPU bekas Airpau ya kalau nggak salah. Nah kita akan ke situ, kita akan melihat kondisinya seperti apa sih. Katanya rumah singgah untuk anak jalanan gepeng ODGJ yang katanya satu-satunya di Sumsel. Nah, apakah sudah berfungsi dengan maksimal atau bagaimana? Kita lihat dengan seksama. Oke guys, ini kayaknya kita sudah sampai di lokasi apa? Bukan kayaknya. Apakah benar ini lokasi rumah singgah? Tapi kayaknya bukan ini, Pik. Cuman kita lihat, Allah alam, katanya tidak ada pagar. Ini ada pagar. Apa ini? Nah, ini dia rumah singgahnya, guys. Sudah sampai ke rumah singgah. Ini lokasi rumah singgah. Di depannya ini ada kebun ubi. Di muara tadi yang di persimpangan itu ada areal pemakaman bekas untuk masyarakat Airpau. Nah ini gedungnya guys. Ini kayaknya ada penghuninya di situ. Coba kita tanya-tanya ya. Oke. Terlihat spanduk yang lusuh dan koyak yang terpasang di depan kantor bertuliskan Rumah Singgah Sebimbing Sekundang. Di situ, tim kami bertemu dengan Edi Yusman, pria yang mengaku sebagai orang yang ditugaskan sebagai penjaga rumah singgah. Edi dengan ramah dan tangan terbuka menerima tim untuk wawancara. Bahkan, dia mengajak kami berkeliling lokasi meninjau ruangan-ruangan di beberapa bangunan yang ada di sana satu persatu. Rumah singgah ini kan 2022 baru berfungsi. Nah kan karena bangunan ini belum selesai, nah pagar kan belum selesai, pagar keliling, nah belum selesai. Nah jadi aturan 2022 ini kita ini selesai, berhubung bupatinya ada kendala, jadi belum lanjut itu. Ya kegunaannya dia ini rumah singgah ini ibaratnya ada istilahnya uang telantar, ODGJ tenggalantar, itu kan istilahnya pengemis itu. Nah jadi kita bina di sini. Yo dia ini kalau seandainya dia ini meresahkan, kita masuk dulu ke sini. Nah kita kuncikan dulu kan, dia kan kalau semalam 2 malam tuh kan tenang dia nih. Kalau kita ngurung ke Jemegile kan segalanya rusak kali itu. Banyu ada? Banyu ada. Jadi kami
buat stop kontak di sana. Jadi kapan mandi kami hidupan. Jadi kalau tidak dibuat ke stop kontak, banyu ini ngalir terus. Iya, main banyu terus basah kalau. Ini dia nih kalau keliwat ganas ini patah. Oh ya ini ya. Yo. Udah lepas ini. Kayak Ini ini juga. Nah. Luar biasa juga ya. Ini kemarin gunungan apa? Nah, yang kemarin ditemukan meninggal dunia di mana? Di sini ruangannya ini. Berdasarkan keterangan Edi, saat hendak melakukan cek dan kontrol warga rumah singgah pada kamar sel, melihat korban dengan posisi meringkuk di dalam kamar sel, tepatnya di kamar mandi. Memang sebelum dievakuasi ke rumah singgah, korban sudah dalam keadaan sakit dan tidak menggunakan busana. Jadi kakak juga tugasnya sekaligus untuk membersihkan ini? Iya, ada petugas. Ada petugasnya? Kakak hanya untuk jago, Pak ya? Kalau aku ini cuma istilahnya untuk jago, Pak. Kalau kebersihannya ada kan, kebersihannya ada, aminnya ada, cuman fasilitasnya kan belum itu nah. Ya ini pagar ini belum. Pagar ya? Terus ini kan lantai ini kudunya kan ada kerasin ini. Jadi pagar keliling itu, nah jadi kan kalau seandainya pagar ini lagi ini kan galau, jadi kan walaupun istilahnya dia ini teriak-teriak juga kan, jadi masyarakat sini tidak terganggu itu. Kalau posisi dia sedang sehat, lemah itu wawancaranya kan kita tanya dari mana, bapaknya siapa, kalau kepala istilahnya kan dia lah pacak umpamanya temu aku ini, nah kita langsung pecah di Kota Bumi ataupun Martapura kan langsung gitu ini kan alamat dan kaget ada yang nyemput ke sini. Cuman kalau dia memang istilahnya tidak tahu nih siapa nak dirubung ini, nah yang itu kami kadang-kadang ada kendala nih, yo kan istilahnya ini besok lain di sini tuh lain, besok lain. Nah jadi kami itu kapan tanya, umpamanya namanya Edi, alamat ini, besok kita tanya lagi, masih itulah alamat itulah jelas. Nah kita tembak alamat nih, langsung kita temui ke sana kan, adonian warga ini baru dia kesini kan jemput. Ini jadi dapat kertas kan ya. Nah ini dapat tidurnya ke pemanggilan udah ada. Jadi kan kita itu membantu kalau seandainya dia itu anak sehat ngati pada balik kan memang terlantar kan, memang khusus untuk terlantar, jadi ngati pada balik dia itu anak sehat kita kirim ke Budi Perkasa sana. Kalau kan di sana ada keterampilannya dia itu. Ada keterampilannya. Ada keterampilannya dia keterampilan dia ini pacak dame, itu kan pacak dame. Nah jadi dia keterampilan di sana kalau. Menurut Edi, ada 7 bangunan dalam areal kurang dari setengah hektar yang dibangun untuk menunjang keberadaan rumah singgah tersebut. Ada musola, rumah jaga, mes, bangsal, selah, gudang, dan kantor. Secara umum, keseluruhan bangunan yang disebutkannya itu sudah layak huni. Pengerjaannya terlihat cukup rapi. Listrik dan air sudah tersedia. Bahkan di beberapa ruangan sudah tersedia fasilitas pendukungnya. Untuk di dalam ruangan kantor, terlihat sudah ada meja, kursi, lemari arsip, papan tulis, meja rapat, serta AC. Bahkan jendelanya pun sudah diberi teralis. Di ruangan bangsal bagi pria dan wanita, sudah ada beberapa ranjang tingkat. Bahkan ada kasur dan bantalnya, dan tersedia juga lemari plastik. Apalagi mes. Ruangan yang dikhususkan bagi tamu ini malah seperti rumah pribadi. Sudah ada kursi tamu, ada mesin cuci, ada AC, kompor, rak piring, ranjang tingkat ada 2, meja makan, lemari plastik, dan juga kursi plastik. Kendati sudah layak dihuni dan beroperasi, namun belum ada aktivitas di sana. Sampai sekarang, Edi mengatakan belum ada petugas yang mengantor. Ia menarik sedikit kesimpulan bahwa belum begitu berjalan efektif dan maksimalnya rumah singgah ini.
lantaran belum mendapat dukungan pemerintah terhadap fasilitas penunjang lainnya, seperti jalan area rumah singgah belum pengerasan dan belum dipagar keliling. Walau begitu, berdasarkan keterangan Edi, sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah tercatat 28 orang yang sudah pernah dibawa ke rumah singgah ini, baik itu Anjal, Gepeng, termasuk ODGJ. Tahun 2020, tapi baru 2021 ini ya. Mulai, itu juga kan masih tahap belum sempurna kan, kayak pagarnya kan belum selesai. Tapi itu sudah kita ajukan ke PU untuk lanjutan pembangunannya kan. Yang kayak pagar, sudah itu pemandian umum sudah itu yang untuk pasang ini pengerasan halaman itu kan masih, mungkin kamu bisa lihat dewek kemarin kan masih becek kan kalau hujan. Nah itu sudah kita sampaikan ke PU. Ya selama ini rumah singgah itu ya untuk istilahnya penampungan sementara, baik itu ODGJ, baik itu anak-anak jalanan, anak pang yang hasil razia kan, razia PP itu kan bisa ditaruh situ, tapi sifatnya sementara. Baik itu juga orang terlantar, yang lansia tadi, lansia atau ODGJ, anak-anak itu yang terlantar bisa dititipkan sementara di situ. Anak-anak jalanan kebetulan kan kita di sini ada tugas psikolog kan. Jadi kalau anak-anak jalanan hasil razia yang kita titipkan di situ, baik ODGJ juga bukannya anak-anak jalanan baik kan, itu kita adakan asesmen pendekatan biar ini ibaratnya untuk kesehatan mental dia kembali lagi kayak anak jalan tadi kan, yang semulanya di jalan, cak mana kalau bisa dia nih tidak balik lagi ke jalan, cak itu. Jadi itulah tadi lokasi rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kondisinya ya serba banyak kekurangan, baik dari segi fasilitas maupun isi-isi di dalamnya dan SDM-nya. Memang ada baiknya ketika mendapatkan sesuatu informasi itu kita harus cek and recheck, tabayun dulu. Jadi kita memahami sedikit kondisi apa yang menjadi kendala bagi mereka. Jadi memang ini butuh kerjasama berbagai pihak untuk betul-betul bagaimana rumah singgah itu agar dapat menjadi rumah singgah seutuhnya bagi anak jalanan, gepeng maupun ODGJ. Demikian Jelajah Rakyat, kita jumpa di jelajah-jelajah berikutnya.